Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu fundamental dari pemrograman, yaitu branching atau biasa juga disebut dengan percabangan. Apa itu yang disebut dengan percabangan? Branching atau percabangan ini adalah sebuah proses di mana program memilih satu jalur eksekusi dari beberapa jalur yang tersedia berdasarkan kondisi ataupun inputan tertentu. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah program sederhana dengan memanfaatkan variabel, operator, input-output, melakukan typecasting, di mana ada 4 buah inputan, kita lakukan proses, dan kita hanya memiliki yang namanya satu output, di mana menampilkan gabungan dari nama beserta nilai akhir yang sudah diproses tadi. Namun di case-case tertentu, kita akan dihadapkan sama satu buah inputan atau lebih, kita lakukan proses di dalamnya, dan kita menginginkan ada 4 buah output yang mungkin dapat bisa ditampilkan. Tergantung dari prosesnya seperti apa, tergantung dari inputannya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya percabangan. Di Python, untuk membuat percabangan, kita bisa melakukannya dengan menggunakan yang namanya keyword if, elif, dan else. Ya, dalam penulisan sintaks if dan elif itu harus disertai dengan kondisi. Ya, kondisi ini adalah sebuah ekspresi yang nantinya akan dievaluasi ke dalam nilai boolean. Jadi nilainya antara true ataupun false. Blok kode di dalam percabangan, dalam hal ini yang ditandai dengan blok A, blok B, dan blok C, itu hanya akan dieksekusi satu kali saja. Jadi hanya pilihannya hanya ada menjalankan blok A saja, blok B saja, atau blok C saja. Ya. Dan dia akan dieksekusi ketika kondisinya itu true, terutama untuk pada sintaks keywordnya yang if dan elif. Ya, dia akan dieksekusi ketika nilainya bernilai true. Ya, dan ketika misalkan kondisi yang pertama sudah bernilai true, dia akan mengeksekusi blok A, ya, dan percabangannya selesai. Bukan berarti dia akan melakukan pengecekan kondisi yang ada di bawahnya, tidak. Dia hanya menjalankan satu. Tapi kalau case dimana misalkan kondisinya false, maka dia akan lompat ke percabangan selanjutnya dan akan dicek kondisinya apakah true atau false. Kalau true, akan jalankan yang ada di blok B, tentunya blok A tidak dijalankan, dan blok C akan dilewati. Namun ketika kondisi yang pertama false, kondisi yang kedua juga false, maka hasil akhirnya dia pasti akan menjalankan yang ada di dalam blok C. Ya, karena else itu tidak perlu lagi menyertakan yang namanya kondisi. Jadi dia berfungsi untuk menampung ketika kondisi-kondisi, ya, ekspresi-ekspresi yang sudah dilakukan di atasnya itu tidak ada lagi yang bernilai true. Nah, untuk if else sendiri, kombinasi dari kedua keyword ini digunakan ya untuk memberikan alternatif aksi jika kondisi awal pada if itu tidak terpenuhi. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan di sini. Ya, misalkan di sini kita buat variabel dengan nama nilai dan kita isikan dengan sebuah nilai tipe data integer 75. Kita bisa manfaatkan ya percabangan di mana kita sebutkan di sini if jika nilai lebih besar dari 70. Ini kita manfaatkan yang namanya operator comparison, operator perbandingan. Ketika 75 lebih besar dari 70. 75 apakah lebih besar dari 70? Jawabannya adalah true. Maka dia akan mencetak tulisan Anda lulus. Ya, sedangkan seperti yang saya katakan tadi, apapun yang ada di else berarti tidak perlu lagi dieksekusi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin di sini saya bakal langsung contohkan. Misalkan kita bisa buat satu buah file baru, if coba.py. Ya, kita akan buat sebuah nilai 75 if nilai lebih besar dari 70. Lanjutkan dengan tanda titik 2 ya. Selanjutnya kita akan tampilkan tulisan Anda lulus. Else, kemungkinan yang kedua kalau dia lulus. Sebaliknya kalau tidak memenuhi dia adalah Anda gagal. Seperti ini.
Dan ketika kita ingin coba jalankan, kita bisa buka lagi dari terminal Python if coba.py, ya, Anda lulus. Namun ketika saya rubah menjadi nilainya 55, ya, coba kita baca kodenya, nilai sama dengan 55. Jika 55, apakah dia lebih besar dari 70? Ini kan false. Ketika dia false, maka masuk ke percabangan selanjutnya. Namun karena kita hanya menggunakan if dan else kombinasinya, maka apapun yang terjadi nanti dia akan mencetak yang namanya Anda gagal, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita coba di sini, Anda gagal, ya. Jadi dia di else tidak perlu lagi dilakukan pengecekan, ya, karena ada dua kondisi, hidup, mati, on, off, lulus, gagal. Ya, ketika kalian ingin membuat percabangan dua seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya if dan else. Selanjutnya, ya, ketika terdapat banyak kondisi yang perlu dievaluasi, kita dapat menggunakan elif, atau di bahasa pemrograman lain, ya bahkan di Excel mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan juga untuk percabangan ini, ya, perintah yang digunakan adalah else if. Ya, elif ini hanya singkatan saja. Kalau di Python dia menggunakan keyword elif, bukan else if. Ya, jadi kalau misalkan ada lebih dari dua kondisi, kalau tadi kan hanya if dan else, tapi kita ingin misalkan buat sampai 5, ya, 6 atau lebih dari 6, kita bisa menggunakan elif. Namun tetap dengan cara di mana kondisi pertama kita gunakan keyword if, kondisi 2, 3, 4 itu semuanya menggunakan elif, ya, dan kondisi terakhir ketika nanti keempat kondisi di atasnya memang tidak terpenuhi, maka kita tampilkan dia di bagian else, di mana kategorinya sama dengan lanjut usia, dan kita cetak kategorinya, ya. Nah, untuk mempercepat prosesnya, mungkin nanti teman-teman bisa sambil mencoba juga. Ini kode yang saya sudah persiapkan untuk bisa langsung di copy paste, ya, sebenarnya. Jadi kita bisa langsung saja untuk menghemat waktu. Seperti ini. Usia 31. Mungkin kita bisa baca dari kodenya dan kita pastikan nanti dengan menjalankannya langsung di terminal, ya. Pun kalau kita ingin baca kodenya kurang lebih seperti ini. Usia itu di set nilainya adalah 31. 31 apakah lebih kecil dari 0? Jawabannya adalah false, salah. Maka kita lanjut ke bawah. Apakah 31 lebih kecil dari 12? Jawabannya adalah false. Kita lanjut lagi ke bawah. Apakah 31 lebih kecil dari 18? Jawabannya masih false. Dan kita lanjut ke bawah. Apakah 31 itu lebih kecil dari 60? Nah, sampai di sini, ya, kondisinya atau ekspresinya akan bernilai true karena memang 30 itu lebih kecil dari 60. Sehingga dia akan melakukan proses inisialisasi sebuah variabel baru dengan nama kategori dan diisikan dengan sebuah string dengan nama dewasa. Dan ingat sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya di sintaks if, elif, dan else, ya, ketika sudah ada yang dieksekusi blok kode programnya, maka yang di bawah tidak perlu lagi dilakukan. Ya, kebetulan kita baru true-nya ketika sudah mencapai kondisi keempat, ya, maka ini dieksekusi dan percabangannya berhenti. Yang di sini tidak perlu lagi dicek. Ya, artinya ketika saya lakukan print kategori, setelah selesai ini dia bakal langsung berhenti, berarti lompat ke 14, ya, dan akan mencetak nilai kategorinya, dalam hal ini adalah dewasa. Kita cobain. Python, nama filenya adalah if coba.py, ya, seperti ini. Ya, mungkin kita bisa coba gimana caranya, misalkan dia menampilkan remaja. Artinya kan kita bikin nilainya 15 kali, ya. Ya, kalau 15 lebih kecil dari 0 false, 15 lebih kecil dari 12 itu false, tapi 15 lebih kecil dari 18 itu jawabannya adalah true. Sehingga nanti dia bakal cetak ke sini dan hasilnya harusnya kita save dulu dengan menggunakan shortcut Ctrl S. Hasilnya adalah, ya, remaja.
Kalau percabangan yang di bawahnya tetap dieksekusi, 15 apakah lebih kecil dari 60? Jawabannya kan ini sebenarnya masih true, tapi ini tidak dirubah kategorinya, tidak ditimpa. Ya karena sekali lagi yang ini tidak dilakukan, yang ini tidak dilakukan karena percabangannya sudah dieksekusi pada alur yang ada di sini. Ya, itu penjelasan tentang yang namanya if, elif, dan else. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa digambarkan dalam bentuk flowchart yang ada di sini, ya seperti yang saya sudah bahas pada cara pembuatan penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart. Kita bisa menggunakan simbol eclipse ya untuk melakukan mulai. Kita lakukan masukkan input sebuah nilai, misalkan di sini input x. Apakah kondisi A bernilai true? Kita gunakan tanda layang-layang seperti ini. Kalau iya, kita eksekusi blok programnya. Ya, dan kita langsung outputnya tampilkan. Ya, terima kasih. Kita tidak lompat ke sini, ya, tapi langsung masuk ke output. Tapi kalau dia kondisinya false, maka akan jalankan yang ada di sini. Begitu juga yang ada di sini, ya. Dia langsung lompat ke terima kasih dan tidak lanjut ke eksekusi blok program dari cabang yang ada di sebelahnya. Ya, yang hijau ini menandakan yang bagian else-nya. Kalau masih tidak juga if-nya, elif-nya juga masih tidak, kan makanya akan langsung dieksekusi tanpa ada lagi pengecekan dengan kondisi dengan menggunakan simbol layang-layang. Ya, output terima kasih dan kita berikan eclipse tanda selesai untuk mengakhiri algoritmanya. Dan terakhir ya, mungkin sebelum kita masuk ke video selanjutnya, untuk branching terutama dengan menggunakan if, elif, dan else ini, ada satu keyword lagi yang mungkin harus teman-teman ketahui karena mungkin nanti bakal banyak ketemu keyword seperti ini yang mungkin ketika melihat tutorial. Ya, ada keyword yang namanya keyword pass. Ya, digunakan ya untuk memberikan kehadiran dari sintaksis Python yang mungkin masih belum tahu implementasinya itu mau ngelakuin apa. Ya, contohnya dalam bentuk sederhananya adalah sebagai placeholder lah. Let's say misalkan di sini ya kita sudah tahu 0 itu salah, 12 itu anak-anak, 18 itu remaja. Ya, sedangkan di sini kita itu masih belum tahu kategorinya kira-kira mau bikin apa ya. Ya, sedangkan kita pengen tetap menjalankan untuk bisa mengkategorikan anak-anak dan remajanya dulu. Yang 60 nanti aja, biarin aja. Ya, sambil jalan nanti kita bisa edit kembali. Ya, kita bisa gunakan pass. Ya, mungkin kita bisa cobain aja dengan kode yang udah dibuat tadi. Ya, misalkan di sini pass. Jadi misalkan kita belum tahu apa-apa, tapi kodenya tetap bisa dijalankan. Ketimbang kita bikin kosong ya, kalau kosong nanti pasti bakal error. Nah, dari sini sintaksnya aja udah muncul tanda merah, artinya memang nggak bisa dijalankan. Ya, nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita ingin lakukan eksekusi program ya tanpa blok kode programnya harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Ya, misalkan ini untuk konteks yang mungkin blok kode programnya bakal banyak ya dan masih belum kepikiran seperti apa, nggak sesimpel hanya ngisiin kategori, kita bisa gunakan keyword pass. Jadi walaupun belum ada implementasi, ketika kita jalankan ya dia masih tetap menjalankan remajanya, yang menampilkan output remaja. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk menutup video tentang branching ini, satu yang mungkin saya juga highlight adalah karena mungkin nggak terlalu kelihatan karena kita dibantu oleh yang namanya Visual Studio Code. Ya, saya harap semuanya menggunakan Visual Studio Code ya, atau menggunakan PyCharm, intinya IDE yang memudahkan untuk membuat kode dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, jadi di sini ada yang namanya indentasi. Jadi kalau misalkan gunain Visual Studio Code, saat kita membuat sebuah percabangan ya, ada sebanyak 4 buah spasi yang dibuat oleh si Visual Studio Code-nya secara langsung, dimana indentasi ini menunjukkan bahwa print yang ada di sini adalah bagian dari percabangan eksekusi ketika nilainya tadi true. Ya, jadi indentasi ini bukan hanya buat rapi saja kalau untuk di Python, tapi untuk menunjukkan ini adalah bagian dari si ini. Ya, gitu juga dengan yang ada di sini, ya, itu juga dengan yang ada di sini. Ya, indentasi. Ya, secara default kita buat sebanyak 4 spasi.
Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang percabangan dengan menggunakan if, elif, dan else. Oke, terima kasih. Next kita akan membahas tentang salah satu metode percabangan lagi, yaitu dengan menggunakan match case. Oke, terima kasih.